Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kimi Setia Akbar Budiarjo. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saat perempuan sedang stres, berat karena pekerjaan atau skripsi, jadwal haidnya bisa tiba-tiba telat atau bahkan tidak keluar sama sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan jadwal haid ini akibatnya stres berat atau punya pola pikir yang berat. Nah, jadi sistem endokrin ini serta organ produksi yang diatur oleh poros. Nah, dalam kondisi normal, siklusnya menstruasi berlangsung melalui koordinasi hormon GnRH dari hipotalamus yang merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskan VSH dan juga LH, kemudian mengatur produksi estrogen dan juga progesteron. Juga di ovarium, konsistensinya nih siklus ini sangat bergantung pada kestabilan sinyal hormon. Nah, maka dari itu dan stres ini berat dapat mengganggu seluruh mekanisme tersebut melalui jalur neuroendokrin. Nah, saat seorang mengalami stres berat, baik pun juga mental, emosional, atau fisik, hipotalamus mengaktifkan poros hipotalamus hipofisis adrenal atau HPA aksis. Nah, jadi aktivitas ini meningkatkan sekresi CRH atau corticotropin releasing hormone dan juga ACTH yang kemudian merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol dalam sejumlah lebih tinggi dari normal. Nah, jadi memiliki efek inhibitor yang kuat terhadap hipotalamus, peningkatan penghambatan frekuensi dan juga amplitudo glukosa NRH sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan pola dengan pelepasan GnRH. Nah, yang teratur karena VSH dan LH ini hanya dikeluarkan sebagai respon terhadap pola pulsa GnRH yang ritmis, gangguan pada GnRH secara langsung menurunkan produksi VSH dan juga LH. Nah, kemudian ovarium gagal melakukan proses folikulogenesis dan juga evolusi secara normal. Nah, ini biasanya tidak berkembang dengan baik atau juga evolusi yang dapat tertunda bahkan tidak terjadi onovulasi. Jadi kondisi ini berarti juga dapat pembentukan korpus luteum. Nah, sehingga tidak tingkat normal itu pasca ovulasinya tanpa progesteron. Jadi tidak mengalami fase sekrotari yang memandai sehingga menstruasi. Terus kemudian yang biasanya sangat terlambat atau bahkan tidak muncul sama sekali, keadaan ini dikenal sebagai amenore hipotalamik yang fungsional, yaitu suatu bentuk amenore yang terjadi tanpa kelainan struktural melainkan karena gangguan regulasi hormon akibat stres. Nah, jadi selain efek hormonal ini juga biasanya banyak aspek fisiologis lain yang caranya tidak langsung mengganggu siklus haid, aktivitas sistem saraf simpatis, meningkatkan kelepasan. Nah, terus kemudian ovarium serta mengubah sensitivitas jaringan ovarium terhadap VSH dan juga LH itu stres kronis juga. Nah, karena energi dan kadar leptinnya itu hormon yang berperan dalam memberi sinyal kepada hipotalamus bahwa tubuh memiliki energi cukup untuk produksi perempuan. Atau juga penurunan, leptin akibat stres, pola makan tidak teratur atau kurang tidur dapat memperkuat hambatan terhadap pelepasan GnRH seperti itu. Baik, selanjutnya dilanjutkan kepada rekan saya, teman saya dengan Renata. Terima kasih. Secara patofisiologis, tubuh memiliki mekanisme set point berat badan yang diatur oleh hipotalamus melalui jalur melanocortin, terutama reseptor MC4R. Tubuh yang muda gemuk sering memiliki variasi genetik yang membuat set point berada pada tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya ketika asupan kalori berkurang, tubuh menurunkan pengeluaran energi melalui mekanisme adaptive thermogenesis, menyebabkan metabolisme basal turun drastis sehingga berat badan tidak mudah turun mesti walaupun makannya sedikit. Sebaliknya, individu kurus memiliki set point yang lebih rendah sehingga tubuh berusaha membakar energi lebih untuk kembali ke titik itu. Faktor genetik seperti FTO, ADRB3 atau gen pengatur proliferasi mitokondria dapat menentukan apakah tubuh lebih sering
menyimpan atau membakar energi. Selain faktor hormonal dan genetik, mikrobiota usus memainkan peran penting dalam efisiensi penyerapan energi. Komposisi bakteri dominan seperti Firmicutes meningkatkan kemampuan usus untuk mengekstraksi kalori dan karbohidrat kompleks melalui fermentasi menjadi asam lemak pada rantai pendek. Hal ini dapat membuat dua orang yang mengkonsumsi makanan identik dapat menghasilkan jumlah kalori yang diserap berbeda. Individu tetap kurus biasanya memiliki proporsi lebih tinggi dan lebih jenuh. Bacteroidetes yang lebih boros energi karena cenderung menghasilkan SCVA lebih sedikit dan kurang efisien dan mengekstrak kalori. Bentuk anatomi usus, panjang villi, kecepatan mobilitas usus, sehingga aktivitas enzim pencernaan juga memengaruhi seberapa banyak nutrisi yang benar-benar diserap. Faktor terakhir yang sering tidak disadari adalah kontribusi non-exercise activity thermogenesis atau NEAT, or we can call it NEAT, yaitu energi yang digunakan untuk aktivitas kecil seperti mengetuk kaki, menggeliat, berjalan ringan, atau perubahan postur. Mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas sistem saraf, simpatis, dan hormon stres. Individu tetap kurus sering memiliki NEAT jauh lebih tinggi daripada tanpa disadari, sehingga membakar ratusan kalori tambahan setiap hari. Sementara itu, orang yang dapat mudah gemuk memiliki aktivitas simpatis lebih rendah, sehingga NEAT minimal dan jumlah kalori yang dibakar sangat sedikit meski pola makan serupa. Seperti itu. Terima kasih.